Mirsa, terkait krisis ojek online ini, kita akan membahasnya dengan narasumber, yaitu Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono. Selamat siang, Mas Igun. Ya, Pak Igun, ini bagaimana kemudian Anda melihat ya ini adanya fenomena di masyarakat saat ini yang ya mengeluhkan begitu ya kesulitan dapat ojek online, padahal ojek online ini sangat dibutuhkan oleh para penumpang hari-hari ini. Ini banyak sekali yang terdampak. Seperti apa Anda melihatnya, Pak Igun? Ya, jadi memang yang sedang banyak dikeluhkan oleh masyarakat saat ini sulitnya mendapatkan driver ojek online khususnya pada peak hour atau jam sibuk ya. Ya. Nih, ada beberapa faktor yang mengakibatkan hal tersebut. Yang pertama adalah adanya algoritma jarak jemput. Jadi gini, terkadang algoritma jarak jemput itu si calon penumpang atau pelanggan itu memesan ojek online lalu mendapatkan driver ojolnya itu yang jaraknya melebihi dari 3 km bahkan sampai 5 km. Ini sangat jauh sekali. Nah, terus yang kedua adalah mengenai biaya potongan aplikasi ini. Nah, ini kan menyambut hari raya. Rekan-rekan walaupun kemarin sudah sebagian sudah diberikan BHR, namun sebagian juga belum dapat juga, gitu. Ada yang belum dapat juga. Nah, ini juga menjadi keberatan dari rekan-rekan. Jadi semacam protes yang ada. Biaya potongan aplikasi yang masih menjadi PR dari pihak pemerintah maupun dari pihak aplikator yang masih belum selesai sampai saat ini menjadikan faktor fundamental dari rekan-rekan ini untuk tidak mengambil order. Nah, adanya alasan mengenai cuaca ataupun ojol yang sudah mudik itu tidak ada ya. Artinya ini menjadi bahan pelajaran juga kepada pemerintah. Pesan kita kepada pemerintah bahwa mengenai perpres ojol belum selesai, ini menyebabkan rekan-rekan juga menolak ataupun pada saat jam sibuk itu tidak mengambil order. Karena besarnya potongan biaya aplikasi. Yang kedua itu algoritma penjemputan yang jauh sekali. Nah itu potongan itu bisa berapa biasanya Pak itu? Yang harusnya berapa, sekarang jadi berapa itu Pak potongannya? Kami kan mengajukan menuntut untuk potongan maksimal 10%. Karena dengan potongan maksimal 10% di situ ada jaminan pendapatan para pengemudi ojek online. Namun yang sekarang yang terjadi adalah potongan biaya aplikasi masuk pada kisaran 20% hingga 50%. Di sini tidak ada jaminan. Bahkan rata-rata 30 sampai 40% biaya potongan aplikasinya untuk jarak tempuh yang jauh. Jarak tempuh penjemputan ya. Jadi kalau penjemputan ini tidak dihitung dalam argo. Yang dihitung argo adalah jarak antar. Nah, kadang antara jarak jemput dengan jarak antar lebih dekat jarak antar. Nah, kami juga tidak mengetahui bagaimana algoritma dari perusahaan aplikasi ini mengatur jarak penjemputan. Terkadang nih penumpang itu memesan ojek online pada saat buka aplikasi, itu ada ojek online di sekitarnya. Tapi yang didapatkan atau yang masuk order tersebut, ojek online yang jaraknya sangat jauh. Harus menjemput 5 km ke titik penjemputan. Sementara harganya ini kan tidak kurang cocok ya? Harga tidak cocok, hemat, ada mode tarif hemat, lalu biaya potongan aplikasinya besar. Sampai 30-40% bahkan 50%. Jarak tempuh jemputnya jauh. Sudah berapa bensin yang minyak yang dikeluarkan oleh pengemudi ini untuk bisa menjemput? Namun yang dihitung hanya jarak antarnya saja dengan tarif hemat misalkan. Belum lagi si driver ini untuk mendapatkan order itu harus membayar kepada perusahaan aplikasi. Sudah berlipat-lipat biaya yang dikeluarkan si pengemudi ojek online ini untuk bisa menyelesaikan satu order aja. Nah, ini yang menjadikan keberatan dari para pengemudi.
Betul, Pak Igun. Jadi maksudnya kayak kalau misalnya tadi misalnya ada dari aplikasi kan ini dikasih promo hemat misalnya seperti itu. Ini bukankah baiknya adalah bahwa kalau dari pihak kalau ada promo seperti itu pihak aplikasi juga memberikan solusi terbaik begitu ya? Atau gimana sih menurut Anda? Normatifnya seharusnya seperti itu, Baik, gitu. baik. Nah, ini yang jadi masalah adalah jarak jemput ya. Di situ kan tidak ada argo, tidak ada tarif yang dibebankan kepada penumpang atau pengorder. Itu harus bebannya pada si driver. Ini yang jadi masalah juga. Baik, Pak Igun, ini kan kalau tadi ini saya konfirmasi lagi ya. Ini tadi Anda menjelaskan ternyata ada 3 alasan sebetulnya yang cukup fundamental. Yang pertama terkait dengan jarak yang ternyata cukup jauh tapi tidak sesuai dengan argo yang harus dibayarkan begitu ya. Artinya kejauhan lah begitu, harganya kurang cocok. Yang kedua adalah terkait dengan yaitu potongan yang tadi yang harusnya cuma 10%, 10 sampai 15 tapi yang diajukan adalah 10, tapi justru yang terjadi di lapangan adalah ini potongan bahkan 20 hingga 50%. Dan yang terakhir yang ketiga terkait dengan perpres terkait dengan ojek online ini yang belum diresmikan juga begitu oleh pemerintah. Nah, tapi kalau misalnya terkait dengan hal ini saya mau tanya ini apakah ini sebetulnya hanya terjadi di momen spesial begitu seperti di momen bulan Ramadan seperti ini, seperti tahun-tahun lalu juga seperti ini atau bagaimana? Untuk tahun ini aja ya. Okay. Karena kan memang kami menantikan janji pemerintah itu akan mengeluarkan perpres di Maret April. Tadinya November Desember kemarin 2025. Namun dimundurkan lagi katanya kuartal pertama Maret April. Kita menunggu hal tersebut. Kalau memang ada perubahan lebih baik, ya pastinya teman-teman akan semangat lagi untuk mencari order. Karena sekarang mendapatkan satu order itu bukannya mendapatkan untung, tapi lebih banyak ruginya jadinya. Iya. Itu. Baik. Nah, sebagai Ketua Umum Garda Indonesia, nah hal apa yang harus dibenahi dengan sistem transportasi umum di Indonesia menurut Anda, Pak Igun? Yang harus dibenahi yang pertama adalah dari regulasi ya. Regulasi itu perpres segera dikeluarkan, harus segera diterbitkan. Karena perpres bagi hasil yang kami nantikan 90-10 ini merupakan jaminan pendapatan dari para pengemudi ojek online. Karena dengan adanya perpres, perusahaan aplikasi hanya mendapatkan 10%, untuk ojolnya 90%. Jadi ada jaminan ojol ini akan mendapatkan 90% pendapatannya. Kalau sekarang tidak ada jaminan, terserah perusahaan aplikasi mau memberikan berapa untuk ojolnya. Nah, kita menginginkan tersebut pembenahan di sektor bagi hasil ini dalam regulasi yang kami nantikan berupa peraturan presiden terbaru. Baik. Pak Igun, berarti ini kan kalau kita lihat udah rame banget nih di sosmed, udah rame banget di di tengah masyarakat membicarakan terkait dengan hal ini. Wah, ini ngorder ngojek online, order nih susah banget gitu ya. Udah rame banget apalagi di situasi yang cukup hektik-hektiknya begitu ya di pagi dan juga di sore malam setelah office hour begitu. Nah, kalau dari Anda kira-kira ini sampai kapan hal ini akan berlangsung begitu, Pak? Ya mungkin kalau hal ini ya teman-teman juga memang butuh order ya, butuh. Tapi ini suatu pesan, kita akan mengirimkan pesan kepada pihak pemerintah bahwa kesulitan kami itu pun saat ini terdampak terhadap masyarakat pengguna ya akhirnya. Nah, mohon kepada pihak pemerintah agar segera menerbitkan dari perpres ini agar juga hal ini bisa segera teratasi, rekan-rekan juga tidak keberatan lagi untuk mengambil order selanjutnya. Oke. Nah, tapi kan kemarin ini kalau kita ungkit lagi seperti yang tadi Anda sudah sampaikan di awal begitu Pak Igun. Ini kan mereka juga sudah dapat THR begitu. Masih kurang atau seperti apa Anda menilainya? BHR yang diterima BHR, untuk saya, ya. BHR ya, BHR bonus hari raya, bukan THR. Nah, jadi BHR yang diterima untuk rekan-rekan tahun ini memang ada kenaikan. Namun dari tuntutan kami sebesar 1,2 juta BHR untuk para pengemudi, yang terrealisasi adalah
sebesar 150.000 hingga 250.000. Hanya sekitar 10% dari pengemudi aja yang bisa mendapatkan hampir Rp500.000. Tapi rata-rata dominan itu mendapatkan 150.000 sampai 250.000. Nah, ini hal yang masih belum mencukupi untuk rekan-rekan untuk menyambut hari raya ya. Karena kalau dihitung, kenapa kami minta 1,2 juta per BHR ini, kita anggap aja per bulan itu rekan-rekan mendapatkan kompensasi BHR Rp100.000 dikali 12 bulan. Gitu. Ya, jadi artinya masih cukup kurang begitu ya Pak ya. Baik, Pak Igun. Berarti artinya kalau tadi Anda sudah menyampaikan begitu terkait ini akan memberikan akan apa ya, memberitahu secara langsung kepada pemerintah terkait dengan kondisi ini, artinya bahwa setelah Ramadan apakah kondisi ini akan segera kembali normal atau seperti apa, Pak Igun? Kita lihat dari respon pemerintah saja ini untuk saat ini. Jadi kalau kita pemerintah merespon dengan baik, ya. Pemerintah. Baik. Jadi apabila tidak ada respon pun yang akan terdampak bukan hanya pengemudi ojek online ini, masyarakat juga. Kita lihat apakah pemerintah mendukung tuntutan kami agar hal ini menjadi normal kembali atau memang tetap membiarkan dulu untuk perpres ini belum bisa diterbitkan. Ya akhirnya dampaknya kepada masyarakat. Gitu. Ya. Kita tentunya berharap terkait dengan perpres terkait dengan ojek online ini bisa segera terwujud, terkait dengan apa tuntutannya juga terhadap pemerintah bisa mendapatkan solusi terbaik sehingga benar-benar mitra ojek online ini bisa bawa pulang ke rumah itu hasil yang layak begitu ya untuk bisa menghidupi keluarga mereka di rumah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Pak Raden Igun Wicaksono sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat selalu, kita jumpa lagi di lain kesempatan dan kami akan nantikan update dari Anda selanjutnya. Terima kasih Pak Igun. Terima kasih.